Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu masih dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bab 1, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Ada satu bait di lagu qasidah. Kebetulan Ibu senang lagunya. Kalau enggak keberatan, boleh Ibu nyanyi ya. Al-Quran huwa kitabu kalamullah alladhi yaqra'u al-muslimun laylan wa naharan. Al-Quran kalamullah. Artinya, Al-Quran itu adalah kitab yang berisi tentang kalamullah atau ucapan-ucapan kalimah Allah yang dibaca oleh seluruh kaum muslimin siang dan malam. Seperti itu maknanya. Pada pembahasan kali ini melanjutkan pembahasan yang sudah lalu. Semoga kalian masih tetap semangat dalam mempelajari bab 1 ini dan tambah meyakini kitab-kitab Allah dan bertambah lagi meyakini dan mencintai Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ibu yang penuh semangat, yang insya Allah menjadi anak soleh-solihah, yang akan terus memperkaya diri dengan ilmu dan amal soleh yang akan membawa kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Sebelumnya kita kembali membaca doa sebelum belajar. Aku yakin kalian sudah bisa dan sudah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita, berikan ilmu dan hikmahnya serta rahmatnya kepada kita agar apa yang kita cita-citakan dapat berhasil. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yakin kalian sudah membaca bab 1 dengan tuntas dan Ibu berharap semoga apa yang belum disampaikan oleh Ibu kalian bisa sempurnakan dengan membaca dan belajar sendiri, karena Ibu yakin semakin banyak membaca dan semakin rajin belajar, insya Allah ilmu yang akan kalian peroleh akan semakin berkembang. Yang pertama, hikmah dari beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sangat jelas memberikan tuntunan kepada kita bahwa sebagai manusia yang mengaku beriman, hendaknya dia harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dari mana kita mengetahui kebenaran dan kesalahan? Tentunya dengan banyak membaca Al-Quranul Karim, memahami maknanya, memahami kandungannya, dan mengamalkannya. Inilah fungsi atau hikmah dari kita
mengimani kitab-kitab Allah, terutama kitab suci Al-Quran. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, kalau kita membaca surah Al-Baqarah ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau kita ingin mencari kebenaran, mencari petunjuk, cukuplah Al-Quran saja sebagai pedoman. Karena firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, itulah Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, ketika kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, berarti kita sudah mengetahui akan kebenaran dan kesalahan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas dalam Al-Quran. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Kalau standar kebenaran oleh manusia bisa jadi dipengaruhi oleh sesuatu dan lain hal. Seorang yang tadinya berpihak pada kebenaran dan membela kebenaran, tapi ketika diiming-imingi oleh sesuatu yang berbentuk materi, setan akan membisikkan ke dalam hatinya bahwa tinggalkan kebenaran. Lihatlah apa yang sudah ada di hadapan kalian. Kalian tidak ingin kaya, kalian tidak ingin uang, kalian tidak ingin jabatan. Sudahlah, lain kali saja. Sekarang coba ikuti saja apa yang sudah diminta oleh orang yang sudah ada di hadapan. Ketika itu, kebenaran mulai menjadi bias. Kebenaran sudah tidak lagi menjadi pedoman. Kenapa? Karena godaan setan jauh lebih besar daripada keinginannya untuk berpihak pada kebenaran. Inilah pentingnya Al-Quran. Ketika orang berpegang teguh pada Al-Quran, insya Allah segala bentuk bujukan, rayuan, godaan setan akan bisa terkalahkan oleh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang yang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, sungguh semuanya itu menjadi tanda-tanda yang bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang memiliki akal. Di dalam Al-Quran sudah disajikan berbagai kisah, seperti kisah raja yang zalim Fir'aun, kisah manusia kikir seperti Qarun, kisah hamba yang saleh seperti Luqman, atau kisah nabi-nabi yang mulia yang bisa diambil pelajaran oleh kita. Mengimani kitab suci bisa menjadikan kita memiliki banyak pengetahuan, memiliki banyak informasi tentang sejarah-sejarah orang yang terdahulu, baik yang sukses ataupun yang binasa. Hal ini bisa kita ambil pelajaran agar kita mampu meraih kesuksesan, mampu meraih kebahagiaan dan kebaikan seperti yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran.
Atau sebaliknya, kita harus bisa menjaga dan berhati-hati agar tidak mengalami kecelakaan, tidak mengalami kesengsaraan, tidak mengalami kebinasaan seperti manusia-manusia yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Fir'aun contohnya, Qarun contohnya, dan beberapa kisah manusia-manusia lain yang durhaka, zalim kepada sesama, durhaka kepada Allah dan zalim kepada sesama. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluk. Bukti kasih sayang Allah ini diberikan berupa kalamullah, kalimah-kalimah Allah yang abadi, yang tertuang di dalam kitab, yang setiap saat bisa kita baca, bisa kita teliti, bisa kita amati, dan bisa kita jadikan pelajaran setiap kali kita menemui kesulitan dan hambatan dalam kehidupan. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Nah, Ibu rasa kalian sudah hafal tentang sudah hafal surah Al-Qari'ah yang berbunyi فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan meski hanya sebesar atom, pasti dia akan bisa melihat. Pun sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan walaupun hanya sebesar atom atau dzarrah, pasti dia akan melihatnya. Dia memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, semua akan ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perpanjangan tangan malaikat raqib dan malaikat atid. Ketika kita melakukan perbuatan yang baik, maka dicatat oleh malaikat raqib. Ketika kita melakukan perbuatan yang buruk, kita akan dicatat oleh malaikat atid. Ini semua dikisahkan dalam Alkitab suci Al-Quran. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitab. Perintah bersyukur sudah Allah sampaikan kepada para nabi untuk diteruskan kepada para umatnya, dari mulai kitab Taurat, Zabur, Injil, sampai Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada manusia tanpa batas. Sejak awal penciptaan manusia, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah pilih kasih dalam memberikan nikmat kepada hambanya, kecuali memberikan kasih sayang. Semua hambanya diberikan nikmat kehidupan yang tidak bisa kita hitung berapa banyak kenikmatan itu. Contoh salah satunya oksigen. Ketika manusia diberi kesehatan, dia dengan leluasa menghirup oksigen tanpa ada kesulitan, tanpa ada batas waktu. Semua itu diberikan oleh Allah secara gratis dan percuma. Manusia diminta bersyukur ketika sedang dalam keadaan sehat. Nah, manusia akan merasa bahwa itu adalah sebuah kenikmatan ketika dia sedang sakit. Kasus seperti sekarang ini, berapa banyak orang yang mencari tabung oksigen dan kesulitan mencarinya karena stok dari oksigen sangat. Ini mengisyaratkan kepada kita betapa besarnya nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Dan ini sudah diajarkan oleh Allah melalui para nabi dan rasul yang tertuang dalam kitab-kitab suci. Yang ketujuh,
hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Pernahkah kalian membaca kitab suci Al-Quran? Ketika hati kita sedang sedih, pikiran sedang galau, banyak masalah, ambillah wudhu, baca Al-Quran, insya Allah hati kita akan menjadi tentram. Sambil membaca satu ayat, kita baca terjemahnya, kita fahami, kita renungkan, insya Allah akan bertambah ilmu pengetahuan kita. Yang kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi. Karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk. Kita berteman, kita berkawan kepada siapa saja. Tidak pernah kita membedakan satu sama lain. Karena kitab suci tidak pernah mengajarkan kita untuk beda-bedakan antara sesama. Si putih, si hitam, si kaya, si miskin, si rakyat jelata, si pejabat yang terhormat. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang membedakan hanya takwanya saja. Yang membedakannya hanya nilai keimanan saja. Beriman kepada kitab-kitab Allah mengajarkan kita untuk memiliki sikap toleransi, sikap saling menghargai antara sesama, sikap yang tidak pernah merasa kita lebih tinggi, orang lain lebih rendah, kita lebih mulia, orang lain terhina. Sikap toleransi ini yang diajarkan oleh para rasul dan para nabi pembawa kitab suci, terutama oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terbukti dengan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Jadi barang siapa yang mengaku beragama Islam, maka hendaklah dia belajar untuk menghargai sesama makhluk hidup. Jangankan terhadap sama manusia, terhadap sesama makhluk Allah seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, atau alam sekitar, kita diajarkan untuk saling menghargai. Karena semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang menghina, dilarang mencaci, dilarang membunuh, apalagi sampai menghilangkan hak orang lain. Ini zalim. Allah sangat membenci perbuatan zalim. Yang kesembilan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian dan musibah yang menimpa pada dirinya. Ada satu ayat Al-Quran yang sudah sering sekali kita dengar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar? Orang yang sabar adalah orang yang kuat. Kuat tekad, kuat keimanan, kuat fisik, kuat segalanya. Inilah orang yang sabar. Diuji dengan kekayaan, sabar. Diuji dengan kesusahan, sabar. Diuji dengan kesehatan, sabar. Diuji dengan penyakit, sabar. Karena pada intinya kesabaran itulah yang mengantarkan kita kepada kesuksesan. Diuji dengan kesehatan, sabar. Bagaimana caranya? Gunakan kesehatan ini untuk ibadah. Jadi ketika diberi kesehatan tapi tidak ibadah, berarti dia tidak sabar. Karena orang yang sabar adalah orang yang kuat. Kuat mengemban amanah dari Allah. Karena pada intinya amanah itu ada ujian. Kesehatan itu amanah. Amanah itu ujian. Berarti kesehatan adalah ujian. Ketika kita diberi amanah berupa kesehatan, gunakan sebaik-baik. Ketika kita diberi ujian berupa sakit. Sakit ini juga ujian. Hadapi dengan kesabaran. Sabar, ikhtiar, tawakal. Berdoa kepada Allah. Memohon kesembuhan. Insya Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang bersabar. Dari mana informasi-informasi ini? Dari kitab-kitab suci Al-Quran. Bagi kita umat Islam. Ketika kita meyakini
kebenaran kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Ini menggambarkan betapa Islam adalah ajaran yang luas, yang fleksibel, yang tidak pernah membiasakan diri kita untuk membenci, tidak pernah mengajarkan kepada hati kita untuk mendengki. Karena Islam pada intinya rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh yang ada di alam ini. Baiklah anak-anak ibu yang berbahagia, berikutnya mari kita baca bersama Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ayat ini memberikan keteguhan kepada kita betapa hebatnya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, ditujukan kepada kita, umat muslimin. Dan Allah sendiri yang akan menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merubahnya, dari orang-orang yang ingin menjelek-jelekkan Islam. Insya Allah, Allah yang akan melindungi kesucian Al-Quran. Anak-anak ibu, berikut adalah fungsi Al-Quran. Kita fokus pada kitab suci kita, kitab suci Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda, artinya petunjuk. Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi kita umat Islam. Dalilnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang bertakwa, dan bagi orang-orang yang beriman. Siapapun boleh mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk. Setiap orang yang bertakwa harus menjadikan Quran sebagai petunjuk jalan hidup. Seluruh orang-orang yang beriman harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya agar selamat dunia. Yang kedua, Al-Furqan, artinya pemisah atau pembeda. Maksudnya adalah memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, maksudnya Al-Quran, kepada hambanya, agar dia, Al-Quran, menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang ketiga, Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya obat atau penyembuh. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berdoa dalam hadisnya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkan badanku, sehatkan pendengaranku, sehatkanlah hatiku. Obat yang dimaksud adalah penyakit mental. Bagi membaca Al-Quran dan mengamalkannya akan terhindar dari berbagai penyakit hati atau mental. Seperti yang Allah jelaskan dalam Quran Surah Yunus ayat 57.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, anak-anak ibu, bacalah Al-Quran, walaupun sedikit, asal rutin, karena Al-Quran adalah asy-syifa, obat atau penyembuh. Terlebih pada masa pandemi COVID-19, di mana manusia banyak dihantui rasa takut, khawatir, terlebih ketika sedang sakit. Bacalah Al-Quran. Insya Allah, Allah akan angkat penyakit kita, dan Allah akan berikan kesembuhan kita melalui pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, mau'izah. Dan mau'izah artinya pelajaran atau nasihat. Dalam nasihat itu ada pengajaran, ada nasihat, ada peringatan. Allah jelaskan dalam Quran surah Yunus ayat 53 yang sudah dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Yang kelima, An-Nur, artinya cahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 174. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Anak-anak ibu yang penuh semangat dan bahagia, mari bersama kita baca doa setelah belajar. Mudah-mudahan setelah mempelajari bab 1 ini, keimanan kita kepada Al-Quran bertambah. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau membuat aku lupa kepadanya. Wahai Tuhan, memelihara alam. Nah, anak-anak ibu, di akhir pembelajaran bab 1, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa kirim, upload di web sekolah melalui kelas 8 yang sudah ibu sediakan linknya ya. Pesan ibu jangan ditunda karena waktu itu akan mempengaruhi dalam ibu memberikan nilai kepada kalian.
Tugas pertama, cermati dan amatilah gambar-gambar tersebut. Halaman 4 nanti kalian buka buku pendidikan agama Islamnya. Kemudian tulislah komentar atau pertanyaan yang terkait dengan gambar tersebut. Jadi kalau kalian sudah membuat komentar, tidak usah pertanyaan. Nah, kalau nggak mau komentar, buat pertanyaan. Nah, minimal buatlah 5 pertanyaan dan 5 komentar seputar gambar di halaman 4. Oke, paham ya? Tugas kedua, merumuskan pesan-pesan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16 yang dapat dipahami untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Quran Surat Al-Ma'idah kalian buka, kalian baca pesan apa saja yang ada di dalam Quran Surat Al-Ma'idah. Tulis ya. Nah, di buku portofolio, nanti kalian kirim tugasnya. Oke, tugas ketiga, menyampaikan atau memaparkan hasilnya kepada kelompok lain untuk dibandingkan dan saling melengkapi. Nah, Ibu nanti akan buka kesempatan buat kalian untuk merekam video. Durasinya nggak usah terlalu lama, tentang pengetahuan kalian atau nalar kalian tentang Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16 ini. Nah, nanti kalian rekam, kalian upload rekaman kalian tentang pemaparan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16. Nanti akan kita buka diskusi secara bersama setelah kalian mengirim video melalui yang sudah disiapkan. Jangan lupa tugas ketiga, ayo berlatih halaman 19 sampai halaman 21. Selamat belajar, kerjakan tugas dengan baik, semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.